Yup, ini kami. Penasaran bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana kelanjutannya? Mari kita mulai dari awal. Hai Sobat Pastor, Jumpa lagi dengan kita berdua. istri siapa nih? Suami saya Riki di channel Icak-Icak TV. Oke, ini posisi kita lagi di Tasik, melanjutkan dari perjalanan kemarin yang harusnya kita sampai Bandung, tapi karena hujan dan badai kita terpaksa stay di Tasik. Dan sekarang kita mau lanjut perjalanan, mau sampai ke Tangerang, ke Alam Sutera. Jadi akan lewat Bandung. Dari Bandungnya belum tahu mau lewat mana buat ke Alam Suteranya, tapi kita lihat nanti. Oke, langsung aja dan seperti biasa kita doa dulu. Caca taruh. Dalam perjalanan Q Journey lebih dekat dengan QJ Motor ini, motor Ford 250 yang kami pakai menggunakan pelumas dari Idemitsu. Kami meninggalkan kota Tasikmalaya tepat pada jam orang masuk kerja, jadi jalanan cukup ramai dan padat. By the way, ini adalah pertama kalinya kami masuk ke kota Tasikmalaya. Biasanya cuma melintas di jalur luarnya aja. Ternyata kotanya cukup asik dan menarik. Maybe next time kita bisa jadwalkan untuk eksplor kota Tasikmalaya. Tak lama kita pun memasuki Kecamatan Ciawi, masih Kabupaten Tasikmalaya. Dari Ciawi kita berpindah masuk ke Kecamatan Kadipaten, yang tandanya sebentar lagi kita akan memasuki jalur Lingkar Gentong. Jalur Lingkar Gentong ini cukup asik untuk dibawa riding, karena jalanannya yang berkelok dengan aspal yang mulus dan lebar. Namun sayangnya sedang asik-asiknya riding di jalur ini, tiba-tiba Oke, sob, ini kita lagi jalan di Lingkar Gentong. Terus tiba-tiba tadi kita slip sedikit nih di sini nih. Nah, di sini tadi ada solar pompa. Ini abangnya tadi udah jatuh duluan. Kita tuh hampir, pokoknya tadi tuh slip terus sampai ke seberang jalan situ. Untung nggak apa-apa. Aduh, ini kita lagi nyari sesuatu di situ supaya orang nggak pada jatuh. Itu tadi yang mas-mas yang motor putih di belakang itu juga jatuh tadi soalnya. Aduh, semoga ya udah 3 motor ya ada slip. Ya semoga semua aman-aman aja deh. Dan semoga si Ford 250 ini juga aman-aman aja tadi bannya ya. Nanti kita cek lagi. Oke, mungkin saya perlu jelaskan sedikit kronologisnya. Jadi mungkin kalau Sobat Pastor perhatiin, sebelumnya itu sudah ada tanda-tanda ada solar yang tumpah di jalan. Tapi
kami kebetulan tidak melintas di atas itu. Nah, baru di kejadian tadi itu baru kami kena solarnya. Jadi memang langsung posisi motornya itu langsung slip dan ngedrift gitu. Ya, dan melengsar ke kanan. Untungnya pertama di Ford 250 ini ada fitur TCS-nya. Jadi begitu ban yang itu slip, dia langsung nahan supaya nggak lanjut slip, putaran rodanya itu ditahan. Itu pertama. Dan yang kedua ya handling stangnya yang memang itu kita harus paham kalau posisi miring motor kayak gimana, stang kita harus gimanain supaya bisa berdiri lagi. Nah seperti itu sehingga membantu kami nggak sampai crash habis jatuh gitu. Dan beruntung sekali sedang tidak ada kendaraan dari arah berlawanan. Itu pertama. Nah kalau Sobat Pastor perhatiin tadi di waktu kita baru jalan itu sudah ada pasang AA sama tetehnya yang lagi di pinggir jalan. Nah itu mereka barusan jatuh sebelum kita. Nah, lalu kita kena. Nah, si AA-nya tuh kalau tadi Sobat Pastor perhatiin ada yang teriak, ada solar gitu. Itu. Nah, dia ngasih tahu. Nah, ketika kami ya puji Tuhan yang nggak kenapa-kenapa kan kami nyebrang tuh nyamperin karena kami lihat si AA tetehnya itu pada luka-luka parah lah mereka jatuhnya. Sedang kami bantu si AA tetehnya ini, tiba-tiba ada satu motor lagi yang motor putih yang langsung jatuh lagi dan itu lebih parah lagi. Itu salah satu yang depan kalau nggak salah itu yang sampai di mulut dan hidungnya itu sampai ngucur darah terus-terusan. Nah jadi ya kami puji Tuhannya nggak sampai kenapa-kenapa, tapi ya kasihan yang dua motor itu jatuh. Dan akhirnya saya inisiatif carilah daun-daun atau apa buat nutupin solarnya itu supaya tidak ada lagi korban berikutnya, karena persis seperti di tikungan. Jadi memang tidak nggak bisa diperkirakan lah. Dan setelah ini kita lanjut perjalanannya, Sobat Pastor bisa lihat bahwa ternyata hampir di setiap tikungan itu ada tumpahan solar yang seperti itu. Nah saya nggak ngerti apakah ini disengaja, ada orang yang sengaja buang itu di tikungan, entah tujuannya apa, atau memang ada mobil yang, tapi agak aneh juga sih kalau pas di tikungan itu dan setelah tikungan malah. Jadi bukan yang langsung dari awal waktu tikungan, anggaplah tumpah solarnya dikit-dikit. Seharusnya kan sebelum itu juga ada, tapi ini nggak, benar-benar pas setelah tikungan baru ada tumpahan solar dan itu memanjang. Jadi kayak orang sengaja tuang, terus ini tikungan lagi dituang. Nggak ngerti lah kayak gimana ininya, tapi ya puji Tuhan kami selamat. Dan semoga yang di motor itu, dua motor itu nggak aman lah, nggak ada sampai yang gimana-gimana, cuma luka-luka aja dan bisa sembuh kan. Tuh, ya udah itu aja, dan kita lanjut perjalanannya. Caca Tarwi. Ada-ada aja ya. Tapi yang jelas kami sangat bersyukur Tuhan masih menjaga kami, nggak sampai kenapa-kenapa. Dan motor Ford 250 yang dipinjamkan kepada kami juga nggak sampai rusak. Oke lah sob, mari kita lanjut. Saat ini kita sudah berada di Kabupaten Garut, tepatnya di Kecamatan Malangbong. Akibat kejadian tadi, kami jadi nggak berani ngebut di tikungan. Karena memang seperti yang udah dikatakan tadi, hampir di setiap tikungannya ada tumpahan solar. Nah tuh, ada lagi kan? Nah, yang ini tumpahannya udah ditutupin tanah. Dan kalau lihat ada bekas goresan memanjang di aspal, kami yakin banget bahwa barusan juga terjadi kecelakaan di sini. Tumpahan solarnya masih kami temui hingga mendekati lingkar nagrek. Waduh, gak ngerti lah, entah ini disengaja atau tidak. Kalau memang ini nggak disengaja, siapapun pemilik mobil yang menumpahkan solar ini, sadarilah bahwa kelalaian Anda telah menyebabkan kecelakaan bagi banyak orang. Dan jika ini disengaja, aduh, entahlah, kami nggak tahu harus ngomong apa. Dan sekarang kita lagi melintas di jalur lingkar nagrek, dan segera melintas di terowongan nagrek yang sangat ikonik.
Oh ya, memasuki kawasan Nagrek, berarti kita sudah berpindah dari Kabupaten Garut masuk di Kabupaten Bandung. Dan tak terasa kita pun sudah sampai di kota Bandung. Dan di kota Bandung ini kami sempat menginap beberapa hari sebelum melanjutkan perjalanan. Namun kami tidak videokan kegiatan selama di Bandung karena tidak ada hubungannya dengan perjalanan Q-Journey bersama Ford 250 by QJ Motor ini. Dan singkat cerita, kami meninggalkan kota Bandung saat Bandung sedang dilanda hujan lebat. Dan kami harus pakai mata hujan sejak meninggalkan hotel. Hujannya masih awet terus hingga kami memasuki Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Hujan baru mulai reda saat kami beranjak keluar dari Kabupaten Bandung Barat, melintas di atas jembatan Sasak Raja Mandala dan masuk ke Kabupaten Cianjur. Melihat langit di depan sudah mulai terang, kami pun memutuskan untuk melepas mantel hujan. Dan benar aja, memasuki Kecamatan Ciranjang, cuaca berubah menjadi sangat panas, yang pastinya akan sangat gerah bagi kami jika kami tetap memakai mantel hujan. Dan by the way, di perjalanan menuju Jakarta ini, kami memutuskan lewat jalur alternatif via Jonggol. Oh, hujan lagi sob. Tapi langit terlihat masih terang. Jadi kami putuskan untuk caca taruh, gak berhenti untuk pasang mantel hujan lagi. Melewati jalan yang berlumpur licin seperti ini, kita harus hati-hati. Jangan sampai ban slip lagi kayak kejadian di Getong. Tapi karena motor Ford 250 ini memiliki fitur TCS alias Traction Control System, jadi kami nggak terlalu khawatir. Nah, saat ini kita sudah berpindah dari Kabupaten Cianjur masuk ke Kabupaten Bogor, tepatnya di Kecamatan Jonggol. Dari Jonggol kita berpindah ke Kecamatan Cilengsi. Dan dari Cilengsi kita berpindah masuk ke Kecamatan Gunung Putri. Memasuki kota Depok, kami pun terkena hujan lebat yang membuat kami harus berhenti untuk memakai mantel hujan. Namun setelah memakai mantel hujan, jalan sebentar, hujannya berhenti.
Oh ya, kalau di awal tadi kami bilang perjalanan kami menuju ke Tangerang, namun karena ada perubahan rencana, kali ini kita pun langsung menuju ke Kebun Jeruk, tempat kantor dan dealernya QJ Motor. Kembali, kita sudah sampai. Aduh ya. Kita kembali lagi ke Kebun Jeruk di QJ Motor. For 250-nya masih aman ya. Cuma kehujanan kotor. So, dengan kita nyampe di QJ Motor, showroomnya ke QJ Motor Menjeruk, tempat kita ngambil motornya di awal. Sekarang kita antarkan kembali dengan selamat. Kitanya juga Maka selamat. ya amin, puji Tuhan. Maka berakhirlah juga sudah Q Journey lebih dekat dengan QJ Motor, kita keliling Jawa Bali. Udah sebulan lah kita Iya, jalan. sekarang udah tanggal 26 Mei. Kita itu ambil motor tanggal 25 April. Dan ya begitulah, semoga video-video ini menjawab banyak pertanyaan Sobat Pastur tentang bagaimana QJ Motor, performanya, handlingnya, segala macamnya. Yang masih punya pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar. Dan tungguin event-event QJ Motor berikutnya. Yes. Karena bakal banyak produk-produk QJ Motor global yang sudah ada di internasional yang akan masuk juga di Indonesia. Jadi ya kita lihat nanti motor apa lagi yang bisa kita tes. Yes. Oke. So, kalau gitu videonya sampai di sini saja dan kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Tentunya masih di Icak TV. Bye bye.